Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zidania Muhammad dengan NIM 21010118130 mata kuliah Rekayasa Nilai kelas C. Di sini saya ingin membahas mengenai isi dari studi kasus 6, yaitu proyek Southwest Regional Water Supply atau Pasukan Air pada Regional Barat Daya Hidalgo Country. Terdapat 4 topik bahasan. Yang pertama yaitu latar belakang, yang kedua data umum proyek, yang ketiga tahapan value engineering, dan yang keempat ada rekomendasi dari tim value engineering. Topik yang pertama yaitu latar belakang. Kota Deming, Hidalgo Country, dan Gila Basin Irrigation Commission atau GBIC telah mengajukan proposal untuk mengalihkan dan menyimpan air Sungai Gila yang tersedia di bawah wewenang The 2004 Arizona Water Settlement Act atau AWSA atau perundang-undangan mengenai penyelesaian air Arizona. Usulan GBIC terdiri dari komponen penyimpanan dan pengalihan irigasi. Komisi menyetujui rekomendasi staf untuk mengoptimalkan proposal secara efisien pada pertemuan bulan Desember tahun 2013. Komponen penyimpanan proposal ini telah digabungkan dengan 2 proposal lainnya dari Hidalgo Country dan Kota Deming untuk membuat satu proposal pengalihan dan penyimpanan terintegrasi yang disebut Southwest Regional Water Supply. Yang kedua yaitu data umum proyek. Judul pada proyek tersebut yaitu Southwest Regional Water Supply yang berlokasi pada Kota Deming, Hidalgo Country. Dengan tujuan dari proyek tersebut yaitu meninjau ketersediaan air AWSA, termasuk model pengalihan AWSA, meninjau desain tingkat penilaian BHI dan POR, termasuk konfigurasi komponen yang disukai, dan merekomendasikan studi dan atau investigasi lebih lanjut. Pemilik proyek Southwest Regional Water Supply yaitu New Mexico Interstate Commission dengan tim file engineering yang terdiri dari 8 spesialis teknis di masing-masing bidang. Untuk peta lokasi proyek dapat dilihat pada gambar tersebut, yaitu berada pada daerah Kota Deming pada regional Barat Daya. Tapi yang ketiga yaitu tahapan value engineering. Terdapat 6 tahapan pada proses value engineering. Yang pertama yaitu adalah tahap informasi. Setiap anggota tim FE diberikan laporan dan informasi perkiraan biaya untuk proyek sebelum pelaksanaan rekayasa nilai. Tahap yang kedua yaitu tahap analisa fungsi. Tim FE melakukan dan menyusun diagram function analisis teknik untuk memandang dari segi fungsi. Tahap yang ketiga adalah tahap kreatif. Tim FE memilih fungsi untuk brainstorming menurut hukum Pareto, yaitu 20% dari fungsi yang mendorong 80% proyek. Sesi brainstorming formal menghasilkan metode alternatif sebanyak mungkin untuk mencapai fungsi yang dipilih. Tahap yang keempat yaitu tahap analisis. Analisis kasar dilakukan dengan terlebih dahulu melewatkan atau menggagalkan ide-ide brainstorming, kemudian menggabungkan atau mengelompokkan ide-ide serupa. Tahap yang kelima itu adalah tahap pengembangan. Pemeriksaan teknis pintas mengikuti fase analisis. Tujuan pemeriksaan ini adalah untuk melihat bahwa alternatif tersebut memang layak secara teknis dan untuk menjelaskan alternatif tersebut kepada tim desain dengan lebih baik. Tahap yang terakhir adalah tahap presentasi dan laporan. Semua proposal, rekomendasi tambahan, dan ide yang dianalisis tetapi tidak diusulkan dicatat selama studi FE dan dikompilasi ke dalam laporan awal untuk dipresentasikan kepada Dewan Peninjau sebagai pertimbangan. Topik yang keempat yaitu rekomendasi dari tim value engineering. Dari 31 proposal rekomendasi, hanya 19 rekomendasi yang dilaksanakan pada proyek tersebut. Di antaranya yaitu proposal dengan kode P010011 dengan isi mengukur konservasi air termasuk sebagai komponen proyek dengan total penghematan biaya sekitar
$2.864.430 Yang kedua, kode proposal P01013 dengan isi konsolidasi waduk Pop dan Skemore menjadi waduk yang lebih besar di tebing Greenwood dengan total penghematan biaya sekitar $70 juta. Yang ketiga, proposal dengan kode P01014 dengan isi menghilangkan reservoir wind dan menambahkan reservoir kedua di tebing Spar dengan total penghematan biaya sekitar $17 juta. Proposal selanjutnya yaitu dengan kode P01015 dengan isi mengoptimalkan jumlah dan ukuran stasiun pompa untuk Southwest Regional Water Supply dengan total penghematan sebesar $1.650.000. Proposal dengan kode P01055 dengan isi mengubah fitur pelepasan bendungan untuk memungkinkan kontrol suhu pelepasan lebih besar. Yang selanjutnya, proposal dengan kode P01060 dengan isi menggunakan infrastruktur listrik yang ada untuk masuk pompa di wind reservoir. Selanjutnya, proposal dengan kode P01061 menggunakan 12,47 kV atau 13,8 kV daripada 4,16 kV untuk motor pompa besar. Selanjutnya, rekomendasi dengan kode P05004 dengan isi menghilangkan atau memindahkan konsep asli bak sedimentasi dari hulu reservoir of channel ke daerah genangan reservoir dengan total penghematan sebesar $15 juta. Selanjutnya, proposal dengan kode SR01064 dengan isi meninjau dan mengevaluasi pasokan air yang dapat dialihkan serta meninjau dan mengevaluasi hasil proyek. Selanjutnya, proposal dengan kode SR01012 dengan isi menerapkan rencana pengembangan proyek bertahap yang menyediakan pengalihan Sungai Gila awal dan tingkat penyimpanan awal atau dasar dipilih dan dirancang untuk memfasilitasi desain dan konstruksi bertahap yang didasarkan pada potensi pasokan yang dioptimalkan saat ini. Selanjutnya yaitu rekomendasi dengan proposal kode SR01026 dengan isi mengembangkan tujuan proyek dan kriteria operasional untuk alternatif penyimpanan pengalihan. Selanjutnya, proposal dengan kode SR01019 dengan isi menambahkan perlindungan erosi tambahan pada struktur pengalihan yang diusulkan untuk mencegah pengambitan struktur oleh erosi sungai selama banjir besar. Selanjutnya, proposal dengan kode SR01020 dengan isi menambahkan sistem alert atau SCADA untuk memungkinkan pengoperasian sistem yang dioptimalkan dan perhitungan air masuk dan keluar proyek. Selanjutnya, proposal dengan kode SR0107 dengan isi menyelaraskan proses pengembangan dan evaluasi alternatif teknis dalam kurung rekayasa, NEPA, dan bagian 404. Selanjutnya, proposal dengan kode SR01037 dengan isi mengembangkan pernyataan tujuan dan kebutuhan dalam kurung P dan N sebagai dasar untuk mengembangkan pengembangan dan evaluasi alternatif. Selanjutnya, proposal dengan kode SR01052 dengan isi mengembangkan model air tanah atau air permukaan yang terintegrasi untuk membantu menentukan parameter operasional, untuk memantau efektivitas aliran bypass lingkungan, dan untuk memperhitungkan pelepasan non-titik aliran balik ke Sungai Gila yang dapat ditangkap kembali dan digunakan kembali. Kemudian, proposal dengan kode SR01007 dengan isi yang pertama, reservoir berdasar tunggal BHI, bendungan homogen di atas dan fondasi aluvial yang tidak diperbaiki. Yang kedua, penimbunan tanah yang dikategorikan reklamasi di atas fondasi cut-off tanpa kontrol rembesan reservoir. Desain alternatif tambahan harus dipertimbangkan bahwa menangani keamanan bendungan dan manajemen rembesan dengan tegas. Selanjutnya, proposal dengan kode SR01050 dengan isi melakukan pemodelan hidrolik digital tambahan dari struktur pengalihan yang diusulkan untuk menilai kinerjanya di bawah
kisaran yang lebih luas dari kemungkinan laju aliran dan kondisi sedimentasi. Terakhir, proposal dengan kode SR01021 dengan isi melakukan simulasi Monte Carlo dari elemen operasi sistem utama yang berkaitan dengan penangkapan dan pengiriman perairan AWSA untuk lebih mendokumentasikan kelayakan proyek, mengidentifikasi kerentanan proyek, dan mengidentifikasi potensi peningkatan kinerja sistem. Nah, mungkin sekian isi dari studi kasus 6. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.